Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng aku Febriana di YouTube channel aku Fe Beauty Story. Oke guys, sorry banget di video-video kali ini ataupun seterusnya aku bakal sering-sering pakai kacamata kayak gini. Karena aku habis potong poni dan itu salah. Biasalah kalau orang lagi gabut kayak gitu. Yang dioprek apa sih selain rambut kayak gitu, dan aku sok ngide gitu iseng-iseng potong poniku yang depan gitu. Ternyata fail banget guys. Bagus sih, cuman bagusnya tuh kalau habis dikeramasin sama dicatok, dah itu aja. Jadi aku saran buat kalian jangan coba-coba bereksperimen sama rambut kalian kalau misalkan itu udah gagal. Pusing. Oke guys, di video kali ini kalau misalkan kalian itu sadar, aku pernah bikin video di mana di situ ada kata-kata bahwa aku mau berbagi share ke kalian tentang bisnis daster aku atau jualan dasterku. Nah guys, sedikit story aja dulu. Aku bakal cerita ke kalian kalau aku itu mulai mulai jual daster itu dengan modal 300.000 aja, dan ternyata itu bisa menghasilkan sampai jutaan. Kenapa bisa gitu guys? Kalau kalian pengen tahu, kalian tetap harus stay di videoku ini dan jangan lupa buat like dan subscribe YouTube channel aku ini sebagai bentuk dukungan kalian buat aku supaya aku bisa ngelanjutin video-video yang lebih bermanfaat buat kalian lagi. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian merasa video yang aku buat itu bermanfaat juga buat kalian dan teman kalian. Oke guys, langsung aja sedikit story. Jadi awalnya itu aku dan adikku itu patungan buat jualan daster karena waktu itu kami gabut banget gitu guys. Meskipun aku udah ada pegang eyelash gitu, cuman aku tuh orang yang nggak bisa anteng. Jadi apapun yang menghasilkan uang itu pasti aku jalanin. Dan istilahnya gini, banyak banget teman-temanku yang komentar, karena aku kan kerjanya itu kan di dunia mobil. Aku selalu kerja itu di dunia mobil, marketing mobil itu, sampai karena aku saking seringnya bikin story tentang jualan daster, tentang daster atau tentang pokoknya tentang foto-foto daster gitu, sampai temanku tuh bilang, "Kamu tuh disuruh jualan mobil kok malah jualan daster," kayak gitu. Yang akhirnya story-nya itu memang aku umpetin, maksudnya aku hidden dari teman-teman kerjaan aku gitu. Dan di situ aku sampai jawab, istilahnya apapun yang menghasilkan uang itu pasti akan aku jalanin, dan bahkan kalau mulutmu yang comel itu laku bakal aku jual. Aku sampai bilang kayak gitu. Karena gini guys, masing-masing orang itu punya kebutuhannya masing-masing dan punya kemampuannya masing-masing. Kalau misalkan aku nih dengan kerja jualan mobil dan aku jualan daster masih bisa fokus di keduanya, dan bahkan aku pegang eyelash gitu, aku masih bisa fokus di ketiganya, menurutku itu nggak ada yang salah gitu loh guys. Nah, balik lagi ke story aku jualan daster. Jadi awalnya itu aku sama adikku itu patungan 300 ribuan, 300 ribuan. Jadi totalnya kami 600 ribu, satu orang 300 jadi total 600 ribu. Dan saat itu dasternya itu uang itu kami belanjakan daster. Dimana daster yang sebelumnya ini mungkin menurut aku sebelum kami jual itu belum hits banget guys. Nah, setelah kami jual ternyata itu hits banget dan booming banget, dan akhirnya kami putar otak lagi. Tapi sebelum itu hits, kami udah ngerasain keuntungan yang sampai istilahnya berlipat-lipat, berjuta-juta kayak gitu guys. Jadi kami itu iuran 300 ribuan, habis itu uangnya kami belanjain daster, dan waktu itu kami dapat daster itu sekitar mungkin ada 15-an biji gitu. Nah, pas daster itu datang ke kami 15 biji itu, langsung kami foto-foto. Dan kami nggak pakai model, kami nggak pakai orang luar. Aku sama adikku tuh cuman pakai diri kami sendiri. Waktu itu karena yang pinter foto-foto itu adikku, jadi yang pakai daster istilah yang jadi modelnya tuh aku. Padahal tinggiku itu waktu itu padahal tinggiku itu cuma 150, dan berat badanku waktu itu tuh sekitar 53-an. Tapi ternyata dengan badanku yang sintel dan mini gitu, daster itu bagus dipakai di aku. Dan untungnya adikku tuh pinter moto dari angle apapun. Jadi waktu itu aku foto-foto itu pakai aku sendiri, pakai modelku sendiri, dan fotografernya tuh si adikku. Dan kami foto-foto tuh cuma pakai HP dan nggak pakai kamera profesional. Nah, itu pertama kami foto, terus kami upload di Instagram dan kami share di
kami share di story WA, dan kami tuh nggak nyangka banget ternyata teman-teman kami tuh se-excited itu sama daster kami. Poinnya guys, yang aku ambil di sini itu uh, selagi kita ada kemauan dan kita ulet dan konsisten buat ngupload apapun yang kita jual, itu lama-lama mindset orang itu akan beranggap, oh kalau misalkan kita mau cari daster bisa nih ke CV kayak gitu, kalau misalkan kita mau cari apa kayak gitu bisa nih ke CV kayak gitu. Intinya itu kita membangun mindset orang dulu bahwa kita itu jualan, atau kita jualan apa aja, misal lo mau nyari apa bisa deh ke gua kayak gitu loh. Kalau mau nyari apapun bisa nih beli ke aku bakal nyariin gitu. Nah, yang kedua yang aku ambil, kalian itu bisa menggunakan sumber daya apapun yang ada di dalam diri kalian dan orang-orang sekitar kalian dan lingkungan kalian gitu. Dan yang ketiga, kalau misalkan kalian jual baju, ini teori udah banyak banget yang pakai. Customer itu bakal lebih percaya kalau baju itu tuh udah dipakai ke kita. Nah, jadi kalian itu bisa nyontoin gini deh, daster yang aku jual itu kan motifnya banyak banget, bener-bener banyak banget. Tapi aku contohin beberapa yang aku pakai biar orang-orang tuh, oh modelnya tuh jadi gini, oh kalau misal dipakai tuh ternyata kayak gini, oh bagus ya kalau misalkan dipakai kayak gitu. Nah, aku kasih contoh beberapa foto-foto yang aku ambil. Ini kayak gini guys. Nah, model-model dasternya juga kayak gini. Nah, terus setelah kami udah jualan di WA Story dan juga di Instagram, kami kan jadi merasa, oh ternyata daster yang kami jual itu dapat respon baik nih dari orang-orang kayak gitu. Akhirnya ide selanjutnya adalah kami jualan di Sunmore. Kalau di sini itu ada yang namanya Sunmore ya guys. Jadi itu perkumpulan pedagang-pedagang UMKM gitu. Mereka kumpul di sana. Setiap hari Minggu kami jualan di sana. Kalian tahu nggak? Kami tuh saking bodoh, bukan bodoh sih. Maksudnya saking nggak taunya cara jualan di Sunmore. Itu waktu itu kami mau jualan pakai mobil dan cuman pajang daster aja kayak gitu. Setelah kami tanya-tanya, ternyata kami tuh harus ke sekretariat. Jadi ternyata mereka tuh ada sekretariatnya yang mengurus itu semua, dan kami harus daftar di sana, dan kami juga harus bayar, dan di situ akan dikasih stand. Jadi kami nggak boleh sembarangan bawa mobil kayak gitu terus dipajang kayak gitu tuh nggak boleh. Nah, akhirnya kami cari-cari informasi, datanglah kami ke sekretariatnya itu. Ternyata di sekretariatnya itu antrinya tuh banyak banget guys. Cuman kami nggak mau nyerah karena kami udah ya pokoknya kami udah kekeh buat jualan daster itu di Sunmore karena respon dari teman-teman kami yang bagus. Oke guys, cerita nggak sampai segitu doang. Akhirnya tibalah hari Minggu kami jualan di Sunmore, dan kalian tahu kami berangkat jam berapa? Kami itu berangkat jam 6 lebih seperempat gitu. Sesampainya di Sunmore guys, ternyata mereka itu udah jadi semua barang dagangannya, mereka udah pajang semua, dan kami baru datang. Pede banget gak sih guys, kami baru datang. Abis itu oke lah, kami cuek aja kayak gitu. Dan ternyata orang-orang di Sunmore itu, apalagi orang-orang yang udah lama itu, mereka itu jualannya itu udah banyak banget guys. Dan kami di situ cuman bawa baju 13 piece karena yang 2 itu udah laku di teman kami, dan ada beberapa pesanan juga yang kami harus order lagi gitu karena nggak ada di stok kami kayak gitu. Dan kami juga sengaja ngekip barang itu buat di Sunmore kayak gitu loh. Kami buat cuma 13 pieces. Sedangkan orang-orang di sana tuh jualannya tuh udah sampai yang ratusan piece kayak gitu, dan dengan stand, dengan gantungan yang bagus-bagus. Sedangkan kami tuh cuman bawa hanger yang biasa kami pakai di rumah, atau pokoknya hanger-hanger yang hanger dari lemari deh kayak gitu yang kami ambil kayak gitu. Dan kami tuh cuman bawa koper, hanger, sama baju yang mau kita jual. Kami nggak punya meja, kami nggak punya stand buat gantung-gantung itu baju. Dan akhirnya itu baju-baju yang kami jual itu kami gantung tuh di gantangan yang kayak tenda, itu kan biasanya kan ada besinya tuh. Nah, kami gantung di situ guys, dengan cuma 13 piece. Abis itu tuh samping kami tuh, pokoknya mas-masnya tuh saking baiknya sama kami, dia sampai nanya, "Mbak nggak bawa meja?" "Enggak mas," kayak gitu. "Ya udah nih mbak, aku pinjemin kayak box kotak itulah yang biasanya buat
tempat-tempat baju, tempat apa, pokoknya box gede yang orang buat pindahan atau orang buat jualan itu dia pinjemin itu sebagai alas meja kami. Nah, Sunmore itu kan mulai kan sebenarnya udah dari pagi banget, dan kami itu selesai beres-beres itu ya cepet banget lagi karena cuma 13 barang, jam-jam setengah jam tujuan tuh kami udah selesai. Karena kami belum pernah jualan di situ, guys. Akhirnya tuh kayak kami ngelihat depan samping-samping kami itu yang jualan itu ya pembelinya tuh rame banget. Ya ampun, aku sama adikku tuh kayak pengen nangis, guys. Maksudnya malu banget. Orang lain pada jualan banyak, kami cuman gantung sekitar 5 baju gitu yang kami gantung karena hanger juga yang di bawah itu cuman dikit banget gitu. Yang lainnya kami tata di box yang dipinjemin tadi itu. Dan kalian tahu sampai jam 11, jadi 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam kami duduk itu cuman mainan HP doang. Nggak ada yang mampir ke stand kami. Tuh guys, nggak ada yang mampir ke stand kami. Nah dari situ tuh aku sama adikku tuh kayak beranggapan, Kak, kayaknya kita tuh nggak cocok deh buat jualan di Sunmore, buat jualan kayak gini. Besok lagi kita jangan jualan di sinilah kayak gitu. Terus aku bilang sama adikku, iya kayaknya kita lebih bagus tuh jualan di WA Story sama di Instagram deh. Kita kayaknya nggak cocok jualan di Sunmore. Itu tuh kata-kata dari kami yang istilahnya tuh sebenarnya saling menguatkan, guys. Di belakang itu tuh kami, di dalam hati kami itu sebetulnya tuh kami udah yang malu, yang sedih, yang gila, kami udah ngeluarin modal segini dan kami udah bayar stand itu waktu itu 120 per harinya. Masa iya nggak balik modal? Mungkin kalau nggak balik modalnya oke lah, kami masih terima, cuman nggak ada yang mampir sama sekali tuh kayak ih astaga, malu banget sumpah. Maksudnya ih, sedih, kecewa kayak gitu. Akhirnya kami bilang kayak gini, ya udah deh Dek, nanti kalau misalkan setengah 12 kok belum ada yang mampir ke stand kita dan belum ada yang beli, ya udah kita pulang aja, besok kita jangan jualan di sini lagi. Baru aku ngomong kayak gitu, guys. Nggak lama kemudian ada ibu-ibu bawa anaknya. Itu emang ibu-ibu itu tuh dia udah ibu-ibu, udah punya anak, tapi dandanannya tuh stylenya tuh bagus banget menurutku. Kayaknya dia orang yang sering banget ke Bali kayak gitu. Dia tiba-tiba mampir ke stand kami dan dia bilang, Kak, ini daster yang biasa aku lihat nih, aku pengen beli. Motifnya ternyata di sini bagus-bagus. Ini harganya berapa, Kak? Ya, kami sebutkan harganya di sana. Dan itu udah harga yang kami kurangin dari biasanya kami jual. Dikurangin 10.000 atau 5.000 gitu. Dan dia itu kayak seneng banget nemuin daster yang biasa dia lihat di tempat lain gitu, dan dia ngeliat di situ tuh dia langsung beli, guys. Dia langsung beli, waktu itu langsung nyobain, beli 2. Nah dari situ terus lama-lama orang-orang yang lagi jalan-jalan tuh mampir ke stand kami, sampai akhirnya tuh mereka yang kayak excited banget, Kak ini daster ya, harganya berapaan, kami sebutin harganya pas segala macam. Terus kami mencoba buat, Kak dicoba aja Kak, kalau misalkan di kakak Kak kalau misalkan pengen tahu modelnya, karena daster itu kan udah kami pakai juga nih, aku sama adikku juga udah pakai. Nanti dipakai tuh kayak gini loh Kak, kalau misalkan kakak kurang mantap kakak bisa kakak bisa coba aja kayak gitu. Mereka akhirnya nyoba, habis 1 orang datang, 2 orang datang, itu lama-lama banyak banget yang datang ke stand kita, guys. Dan akhirnya baju kami tuh laku kejual semua. Masih ada sisa-sisa 2 atau 3 gitu. Itu di situ kami langsung merasa, ih gila ya, ternyata dari tadi kita belum jualan itu, dari tadi kita belum jual satu pun, dan ketika ada orang datang satu, mereka tuh langsung kayak penasaran dan mereka langsung datang kayak gitu, guys. Nah, di situ aku sama adikku itu ngambil poin penting kalau misalkan kita jualan di kayak gituan tuh, baju yang kita jual tuh harus kita yang pakai. Dan kita tuh nggak boleh duduk aja, guys. Kalau duduk aja tuh istilahnya orang itu nggak ngelihat model yang kita pakai. Waktu itu aku langsung sama adikku itu setiap jualan kami berdiri dan kami tuh selalu menawarkan, Kak dicoba Kak dasternya, kalau dipakai kayak gini loh Kak. Ini daster bisa buat jalan dan juga bisa buat tidur di rumah kayak gitu. Dari situ akhirnya kami setiap minggu kami jualan, dan dari yang tadinya kita majang itu cuma 13 piece kayak gitu, akhirnya kita bisa majang tuh sampai ratusan, sampai stand kita tuh full buat daster, dan stok itu di koper itu sampai kadang tuh kami bawa 3 koper tuh buat stok doang. Dan setiap motifnya kami biasanya diain itu 5 apa, setiap motifnya itu 5 stok.
Dan padahal setiap motifnya itu kadang ada yang punya 6 warna, ada yang punya 5 warna, kayak gitu guys. Itu dari jualan kami di Sunmore, sama di online, sama di WA story gitu. Nah, dan setiap kami jualan dari Sunmore itu rasanya kayak seneng banget guys pas ngitung penghasilan gitu, sampai akhirnya orang-orang di Sunmore itu mereka sering nanya ke kita, ih mbak udah dapat duit banyak ya, ih mbak udah laku banyak ya, ih tadi stand kayaknya rame banget ya, kayak gitu. Dan bahkan ada orang yang niru jualan kami, dia bikin sendiri dengan model yang sama, tapi karena kain kain itu tuh nggak bisa dicari di sini guys, jadi kainnya itu ya memang khusus kain di sana gitu, jadi dia bikin sama motif yang beda, dan kayak ukuran dada ke sininya tuh juga beda, jadi nggak terlalu rame juga karena dia udah biasa jualan daster midi, tiba-tiba ikut-ikutan kami jualan kayak gitu. Cuman bukan itu sih guys, maksudku tuh ya it's okay kalau misalkan kamu mau jualan itu juga nggak apa-apa kayak gitu, selama kami juga nggak pernah ngurusin jualanmu, eh, itu nggak apa-apa kayak gitu loh. Kami nggak pernah ngikut-ngikut jualanmu, tapi kamu mau ngikutin jualan kami nggak apa-apa, padahal itu ada depan banget guys standnya kayak gitu. Nah, dari situ maksudnya ya kami juga paham resiko lah, setiap orang yang istilahnya jualan dan kelihatan laris, kelihatan banyak yang beli kayak gitu kan pasti mereka pengen niru. Nah, dari situ tuh aku sama adikku mulai berpikir lagi buat jual apa lagi, buat nambahin apa lagi kayak gitu. Nah, poinnya di sini guys yang aku mau sampaikan ke kalian, kalau misalkan kita mau jualan sesuatu itu memang harus konsisten guys. Jangan takut gagal, jangan pernah nyerah. Istilahnya itu harus ulet dan telaten. Apapun itu udah diatur rezekinya kita masing-masing. Katakanlah gini, kita mau mulai jualan nih, kita nggak punya modal, kita bisa jadi dropshipper. Dropshipper itu istilahnya kita cuma jual gambar doang guys, kita cuma jual gambar, kita upload, kalau misalkan ada yang beli kita ambilin dari resellernya atau dari gudangnya langsung, dan kita bisa kasih tahu ke reseller atau gudang kita buat ngirimnya itu sebagai dropshipper atau pakai nama dia. Kita bisanya mungkin kalau dari kalian ada yang tahu tentang daster yang ini aku tadi kasih contoh ke kalian, mungkin ada orang yang gila dia jualnya harganya segini padahal beli di sini aja harganya segini. It's okay guys, itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita sebagai penjual mau nyari keuntungan berapapun yang penting itu masih nalar, masih di ambang kewajaran gitu, itu nggak apa-apa guys, karena rezeki itu udah diatur sama Tuhan itu masing-masing. Yang penting kalian telaten, yang penting kalian ulet, kalian upload setiap saat, meskipun kalian belum punya modal, kalian tetap nih konsisten. Tuhan itu nggak akan pernah tidur guys, pasti bakal ada orang yang beli. Dan kalau misalkan kalian mulai bisnis kayak gitu atau mulai jualan, kalian tuh jualnya yang konsisten juga. Misal nih bidang kalian itu di fashion, ya udah kalian jualan tentang fashion. Bidang kalian kosmetik, ya kalian jualan tentang kosmetik. Nah, kalau misalkan kalian jual makanan, ya kalian harus konsistennya di situ gitu loh guys. Jadi istilahnya kita membangun mindset orang, kalau misalkan kalau misalkan kita mau cari baju bisa nih di fake, kita mau cari ini bisa nih di fake, kita mau carinya bisa nih di sama si ini. Bangun dulu mindset orang kalau kalian itu jualan, intinya kalian jualan kayak gitu guys. Nah, itu kalau misalkan kalian mulai berpikir buat mulai jual-jual kayak gitu, kalian bisa jadi dropshipper. Kalau misalkan kalian itu belum punya modal, kalian bisa jadi reseller, supaya istilahnya kalau misalkan ada reseller itu kan yang kita nyetok barang, tapi barang itu bukan kita yang bikin, itu kita jadi reseller supaya kalau misalkan ada orang terdekat kita mau beli bisa ngelihat langsung barangnya kayak gitu. Meskipun nggak terlalu banyak stoknya itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Aku saranin juga kalau misalkan kalian belum mulai jalan banget, jangan nyetok banyak, karena itu nantinya akan mubazir dan uang kalian bakal ngendap gitu loh guys. Nah, selanjutnya kalian juga bisa jual lewat, kalau aku lebih seneng jualnya itu di Tokopedia, karena kalau di Shopee itu agak ribet sih guys. Di Shopee itu agak ribet, jadi lebih enak kalau buat penjual itu di Tokopedia. Kalau misalkan di Tokopedia kalian jadi dropship itu akan sangat simple ketimbang kalian di Shopee. Dan di Shopee itu saingannya bener-bener banyak banget guys. Shopee itu saingan untuk persaingan harganya itu bener-bener banyak. Jadi aku biasanya memang jual apapun itu di Tokopedia. Nah, kalau misalkan kalian jadi dropshipper, itu yang aku bilang tadi, kalian cuma jualan gambar, kalian nggak perlu nyetok, dan kalian nggak perlu modal duluan.
Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku share ke kalian tentang bisnis dasterku ini. Aku bakal share link di bawah ini, contoh jualan aku di Tokopedia. Kalau misalkan kalian mau order lewat situ juga bisa, tapi kalau misalkan kalian nemuin di seller yang lebih bagus harganya dari aku juga nggak apa-apa. Yang penting di sini aku intinya cuman berbagi sama kalian. Kalau misalkan kalian suka sama video aku ini, kalian bisa like dan subscribe dan juga komen apapun, dan juga kalian bisa share videoku ke teman-teman kalian. Tapi kalau misalkan kalian gak suka sama videoku, kalian bisa skip aja. Dan terima kasih.